Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang sama-sama kita muliakan, bersama kita hadir Bapak Wakil Bupati Rokan Hulu. Alhamdulillah kami bersua sudah 2 kali seperti yang Pak Wabub katakan tadi. Pertama di Tandikat, alhamdulillah sempat mampir sejenak di villa beliau. Alhamdulillah luar biasa, menghilangkan stres, depresi, datangi villa beliau insyaallah. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan juga staf ahli, Bapak Asisten, Bapak Kemenak, seluruh jajaran pemerintahan, Pak Kadis, Kepala Bagian, karyawan, non-PNS, seluruhnya yang hadir tercakup dalam pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Besar tak kami sebut gelar, kecil tak dapat kami himbau nama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Besar Islamic Center Rokan Hulu, Masjid Agung Pasir Pengarayan, insya-Allah kita yang hadir di rumah Allah pada pagi yang mulia ini, yang berkah ini, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba pilihan yang akan selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ucapan syukur mengawali langkah kaki ayun tangan kegiatan kita di hari ini. Mari sama-sama kita memuji Allah. Terkadang kita lebih sering memuji manusia ketimbang kita memuji Allah Sang Khalik. Manusia dengan pemberiannya seketika kita langsung bisa mengatakan terima kasih. Padahal Allah yang tak pernah henti memberikan nikmat kepada kita, kapan kita bisa bersyukur? Ketika kita senang, tak ada masalah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, orang yang hidup hari ini diawali dengan rasa syukur kepada Allah. Orang itu akan dibimbing oleh Allah bagaimana kehidupannya akan bernuansa ibadah, bagaimana hendaknya langkah kaki ayun tangan kita hari ini selalu berada dalam garis perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan yang lebih hebat di dunia ini melainkan perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak kita semua, mari kita awali pekan Muharram di Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jalan-jalan ke Gramedia, jangan lupa membeli buku. Sudah lama Ustaz Bom-Bom berceramah, baru kali inilah sampai di Islamic Center Rokan Hulu. Ini kali pertama saya tampil nih Pak Wabub. Tapi saya tengok jamnya sudah tak akur. Nah, ini masalah ini.
Sudah jam 2:30 siang. Kalau seperti ini saya tak konsen berapa menit ceramahnya ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau untuk Rokan Hulu, Rahul, Ustadz Bom sudah masuk ujung ke ujung. Ujung ke kamparnya Batu Langka. Dah sering Batu Langka sampai Kobun, Liantan sampai ke Tandun ujung Batu. Ke kanannya ada Pendalian, sudah. Ada Tandikat, ada Tibawan, ada Sekijang sampai. Kalau ke kirinya ke Simpang Ngaso, sampai ke Kota Lama, sampai ke Kasang Mungkal, sampai insya-Allah sampai ke Sontang. Sampailah. Kalau ke Mahato, Kuala Mahato sampai. Ulak Patian dah masuk. Dalu-dalu sudah. Ini baru sampai ke pusatnya Bapak dan Ibu. Rupanya Ustaz Bom di Rokan Hulu ni ngeliling dulu sudut ke sudut, baru sampai ke Islamic Center Pasir Pengarayan. Kalau ustaz-ustaz yang lain, mungkin di sini dia dulu. Dah tahu orang di Islamic Center, baru dibawa ke sudut-sudut. Nah, awak lain. Di sudut kita main dulu. Pemain ini, pemain penyerang ini Pak Babu. Biasanya pemain sudut itu penyerang. Nah, sayap kanan, sayap kiri. Nah, inilah Ustaz Bom Kampar sampai ke Masjid Islamic Center Rokan Hulu. Tadi disampaikan oleh protokol, nama Bom itu nama asli. Asli nama dari kecil Bapak dan Ibu. Cuman karena keluarga merasa bimbang, malu, bercampur malu, maka dibuatlah nama lain ketika mendoa, yaitu Samsuwardi. Sebenarnya Samsuwardi itu artinya bagus. Samsu matahari, ardi artinya bumi. Jadi Samsuwardi itu artinya matahari bumi. Tapi karena lahir berbobot besar, maka apa boleh buat, malang tak bisa ditolak, muju tak bisa diraih, maka Bom pun dipanggil sampai hari ini. Mulai dari umur mingguan, keluarga sudah memanggil Bom. Mak saya, kakak, keluarga, Pak Cik, Mak Cik, tak satu pun yang memanggil Samsuwardi, Pak Wabu. Ditelepon kemarin, di mana Wang Bom? Masih Bom yo panggilannya leh. Dalam hati sonang bukan main. Inilah Ustadz Bom. Kalau nama asli Samsuwardi, tapi kami dipanggil dengan Bom. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Memang hal ini terjadi semenjak di zaman Nabi. Ini bukan buat-buat. Di zaman Nabi itu Bapak dan Ibu, banyak sahabat yang namanya dua. Nama asli dengan nama sehari-hari. Jangankan sahabat yang lain, sahabat yang paling dekat dengan Nabi, Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq itu nama harian, nama sehari-hari beliau. Nama aslinya Abdullah bin Abi Kuhafah. Itu tokoh yang sebelah Nabi, yang menjadi rival Nabi yang terkenal, Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama aslinya, tapi nama panggilan sehari-hari Abu Lahab. Abu Lahab tahu kita Pak, sebab dia tokoh dia itu. Kalau bahasa kitanya khalifah dia waktu itu kan. Suhu dia, suhu celako. Itu maksudnya. Rupanya Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Jadi semenjak zaman Nabi sampai hari ini, kadang-kadang kita ada yang nama aslinya Ibrahim, tapi di Facebook dibuat Bram. Kan ada juga yang macam itu. Ada juga cik-cik tak mau membuat nama asli, dibuat nama gaulnya. Tak apalah. Ustadz Bom aslinya Samsuwardi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Bom mengucapkan di pagi yang berkah ini, selamat tahun baru Hijriah 1444. Angka 4-nya 3. Bersempena dengan 2022, angka 2-nya 3 Bapak dan Ibu. Ini yang suka masang nomor ini tertarik ini insya Allah.
Yang biasa main nomor ini dicarinya ini, Pak. Ini langkah ini. Nah, berarti ini triple 2 dengan triple 4. Jarang ini terjadi, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama tahun Islam, nama tahun kita ini adalah Hijriyah. Diambil dari kata hijrah, dibukukan dengan alasan latar belakang hijrah pindah Nabi dari Makkah ke Madinah. Tahun Islam ini pertama sekali diusulkan bagaimana tahun Islam dihitung semenjak Nabi lahir. Itu usulan. Maka usulan itu ditepis karena kalau tahun Islam dihitung semenjak Nabi lahir, maka Islam belum nampak. Islam ini belum tumbuh, belum besar, Bapak dan Ibu. Nabi lahir, Islam itu belum nampak lagi. Kemudian usulan, bagaimana tahun Islam kalau dihitung semenjak Nabi menerima wahyu. Nabi menerima wahyu Al-Quran, Nabi berdakwah, Islam pun belum bisa dikatakan berkembang waktu itu. Sebab Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi. Kalau Nabi berdakwah terang-terangan, dipancung sama Abu Lahab. Makanya Islam masih tersudut, masih sembunyi-sembunyi. Jadi kurang mantap ketika tahun Islam itu dihitung semenjak Nabi menerima wahyu. Usulan, bagaimana tahun Islam itu kalau dihitung dibuat semenjak Nabi meninggal. Usulan itu pun ditepis, kalaulah tahun Islam ini dihitung semenjak Nabi meninggal, jangan-jangan nanti umat Islam di awal tahun mereka menangis, bertangis-tangis umat Islam nih. Apa sebab? Sebab mereka mengenang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang efisien, maka usulan itu pun tak diterima. Usulan yang dipakai dan hari ini menjadi nama asal dari tahun kita. Tahun Islam diambil dari hijrah, Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Islam itu nampak besar ketika Nabi sudah pindah ke Madinah. Di Makkah Islam tak nampak, di Madinah Islam bersinar. Di Makkah Nabi tidak dimuliakan, di Madinah Nabi jadi gubernur. Jadi Islam itu besar ketika sampai di Madinah. Inilah dasar, inilah yang menjadi alasan tahun kita dibuat dengan nama Hijriyah. Aslinya hijrah. Apa yang dituntut dari umat ini? Hendaknya umat Islam sesuai dengan tahun kita, tahun Hijriyah, mesti ada peningkatan, mesti ada kemajuan, mesti ada perubahan. Kenapa? Karena memang tahun kita menuntut, Allah dan Rasulullah menuntut kita harus ada perubahan dari tahun ke tahun. Kalau ndak berutang wak sama tahun awak sendiri, Bapak dan Ibu. Nama tahun awak Hijriyah, tapi awak tak berubah-berubah dah. Nama tahun awak Hijriyah, tapi ada peningkatan dalam hidup. Nama tahun awak Hijriyah, tapi makin tahun awak tidak makin lebih baik. Artinya inilah yang menjadi ruh semangat umat ini. Kita semarakkan, bukan menyemarakkan tahun. Kita tak lagi pawai. Yang pawai kemarin tanggal 1, kita tak lagi berkeliling, tak pakai-pakai bunyi-bunyian. Tapi ruh semangat tahun itu ada. Hendaknya mesti tertanam kepada pemerintahan Rokan Hulu. Mesti ada peningkatan di tahun 1444 Hijriah ini. Insya Allah. Tadilah disampaikan Pak Wabu. Nomor 7 sekarang, besok. Ndak nomor 1, nomor 6 pun jadi jual. Naik sejik kan? Ndak bisa nomor 1, nomor 5, nomor 4, nomor 3. Nomor 1 insya Allah mudah-mudahan berdoa. Tak ada yang tak mungkin, Bapak dan Ibu. Kalau kita usaha, insya Allah apa yang tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena perjuangan tidak pernah. Karena usaha, karena hasil perjuangan, karena usaha tidak pernah mengkhianatinya. Apapun hasil perjuangan awak, sebenarnya itu sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Hasil, insya Allah akan didapat sesuai dengan perjuangan kita, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Bom-Bom pada kesempatan yang baik ini menyampaikan program yang dibuat oleh Nabi ketika Nabi sampai ke Madinah. Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Hal ini kita ambil momentumnya. Apa semangat yang harus ada di lingkungan pemerintahan Rokan Hulu di tahun 1444 Hijriah? Satu, Nabi memberikan program, membuat sebuah langkah ketika dia sudah sampai di Madinah dan akan melakukan perubahan hebat, akan mencapai tingkat keberhasilan yang luar biasa. Program pertama Nabi adalah Nabi membangun masjid. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, rupanya cerita hijrah kau tak bisa lari dari masjid doh. Tak bisa lari dari masjid, bapak dan ibu. Kalau nak berjaya, kalau nak meningkat, kalau nak lebih hebat, tengok apa yang dibuat oleh Nabi. Nabi sukses membangun peradaban di Madinah, menyebarkan dakwah sampai ke negeri Eropah. Apa pertama langkah yang dibuat oleh Nabi di Madinah? Beliau membangun masjid. Rupanya Rokan Hulu lah dulu membangun masjid daripada kabupaten yang lain, bapak dan ibu. Islamic Center Rokan Hulu lebih dulu, bukan selangkah, tapi berlangkah-langkah Rokan Hulu ko dulu daripada kabupaten lain. Lah harum nama rohul ko di Islamic Center go. Cuman awak ndo bisa mempertahankan itu, bapak dan ibu. Jadi awak kau tak langsung, Ustaz, mendengar ceramah Ustaz, kami buat masjid agung. Ndo, tak perlu dah. Rupanya betul kecil Ustaz Bom-Bom go. Peradaban itu dibangun di masjid. Kejayaan itu dilihat di masjid. Kita sudah memiliki Islamic Center yang dulu pernah terkenal, pernah tersohor di Provinsi Riau, di Sumatera, bahkan di Indonesia. Islamic Center Rokan Hulu pernah tersohor, bapak dan ibu. Orang bawa membuat pondasi kabupaten lain, awaklah sampai membuat menara. Kami sampai kini alun ada menara le. Islamic Center Bangkinang, pak. Nak nampak calon menara dah. Untuk membuat menara yo alun dapat le. Tapi Rokan Hulu dulu lah dibangunnya masjid megah. Berdatangan bukan hanya orang Riau, tapi orang Sumbar, orang Jambi, dari mana-mana lah ambo dapat kabar. Ceramah ambo ke Jambi, dikenalnya Islamic Center Rohul, tontu dek orang ba. Ceramah ke Sumbar, Islamic Center Rohul, tontu dek orang. Rupanya orang Rohul ko nak tontu Islamic Center dah. Tak tontu acara di Islamic Center dah. Itu maksudnya Pak Wabob. Kalau tontu kan banyak orang datang. Iko pejabat-pejabat nak datang pegawai kalau sempat lambo bupati. Pak Wabob tak akan macam itu, insya-Allah. Awak gaji nak naik, tunjangan nak kolu. Tapi untuk acara nan condoh ko gondo mau datang. Ayo lo mak de awak hidup punya bapak dan ibu. Lah, tadi bapak dan ibu. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Ustaz Bom-Bom takkan berkoar-koar lebih dalam. Sebab Rokan Hulu setelah Islamic Center berdiri, program-program keagamaan berjalan. Lalu apa yang ingin awak lakukan? Kaji pagi ini Ustaz Bom-Bom sampaikan. Ini kejayaan. Ini merupakan peradaban Islam. Kalau ingin Rokan Hulu
kembali diperhitungkan tersohor, maka jangan tinggalkan masjid, Bapak dan Ibu. Islam itu besar karena peradabannya adalah masjid. Kalau nak menengok nagari itu agamanya hebat, bukan ditengok masyarakatnya, penampilan masyarakat. Mobil di kampung tu banyak, Fortuner, Pajero, Innova. Masyarakat hampir punya mobil. Rumah masyarakat mega. Bukan itu. Kalau nak menengok kalian, Islam sedang berkembang, Islam sedang berjaya di suatu negeri, tengoklah masjidnya, Bapak dan Ibu. Turki, bukti kejayaan Turki, masjid yang dulu dikuasai jadi perpustakaan, Masjid Hagia Sophia, membuktikan fakta hari ini bahwa Turki negara Islam yang luar biasa. Apa buktinya, Ustaz? Masjid Hagia Sophia telah direbut, telah diambil kembali oleh umat Islam, dan hari ini sudah dipakai untuk ibadah. Betul bahwa negara yang maju, yang akan berkembang, yang akan luar biasa, negara yang peradabannya adalah masjid, Bapak dan Ibu. Maka sampai kini terkenal di apa? Ndak di ayu Zam-Zam no. Ayu Zam-Zam ko ada ayu tibunnya ke kami nyo. Ada ayu sikumbang ke kami lawannya. Ay ayu jo namanya, Pak. Johnny yo langsung diminum yo ayu kami itu nyo. Yang membuat Mekah terkenal tu yo Masjid Mekah, Pak. Yang membuat Arab Saudi terkenal tu yo Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Makanya rokan hulu, buka mata balik. Jangan kita tinggalkan, jangan kita lari, jangan jauh dari Masjid Islamic Center. Kalau nak mulai nak hadir kegiatan, itulah ragu sawit gini tojun pacaknya, kan sakit kepala. Sebab rohul ko hampir 80% sawit, Pak Wabu. Dah hampir 80% saya tengok surveinya. Rohul hampir 80% sawit. Tak turun sawit dia udah tojunnya nak mau macam turun. Kalau turun ya turunlah seketik kan. Dari 3.500 ke 3.000 ke 2,5 tu turun no, Pak. Ku 3.800 jadi 800. Tojun pacak nak mau no. Jangan jauh-jauh dari masjid. Mudah bagi Allah untuk menaikkan, memuliakan suatu negeri ini. Apa sebab? Sebab iman dan takwa. Lau anna ahlal qura amanu, kalaulah penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, mereka takut kepada Allah, mereka rajin salat berjamaah, mereka beriman, mereka yakin, mereka bangun masjid sebagai tanda untuk syiar Islam ini. Kalaulah umat ini beriman dan bertakwa, tak jauh dari masjid, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Allah pasti bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. InsyaAllah mudah bagi Allah meningkatkan apa BD Rokan Hulu ini, insyaAllah. Amin. Tak ada upaya Pak. Awak nempon-nempon duit ke nya. Nyawak pon yang sawangnya wak. Nah, jadi apa kontennya, Ustaz? Sederhana. Di tahun baru kau sederhana. Untuk pemerintahan Rokan Hulu, luruskan niat, luruskan pikiran, luruskan perbuatan, luruskan ibadah. Allah akan urus Kabupaten Rokan Hulu ini, insyaAllah. Allahu Akbar. Perbaiki niat, elok-elok niat. Datanglah kau mai. Jangan kerana takut kepada Pak Wabub. Memang datang untuk nak ke masjid go. Nancas hati. Mancas hati kau di masjid, Bapak dan Ibu. HP ada chargernya. Ada charger HP, ada. Tapi hati kau di mana mancasnya? Pak Wabub bilang tadi kuncinya hati. Hati chargernya masjid. Makanya hati kalau tidak dibawa ke masjid, tidak mungkin Bapak Ibu bahagia. Biarlah pangkat tinggi, biarlah gaji berpuluh juta, biarlah kekayaan melimpah, tapi hati tidak dibawa, tidak dicas ke masjid, demi Allah takkan bahagia hidup di dunia kau.
Sebab baterainya suak, baterainya drop, lomah. Cas hati ke masaji, duduk di masaji kau mancas suak kau sedang mancas bapak gini kau, bapak ibu. Cuma nado bekonan ponu, ado nandak ponu kau. Nanam ponu tu nampak kau orangnya pak. Kalau ayo, lain mantap-mantap ni, tapi kalau pergi makan sudah kau berarti tidak ponu tu. Kurang isi baru kan. Macaslah hati. Makanya Allah katakan, rajulun qalbuhu. Nabi katakan, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Allah akan berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Seseorang yang selalu mencargerkan, mencaskan, menggantungkan hatinya ke masjid, Allah akan berikan kemuliaan sampai hari kiamat. Tak di dunia jawab bahagia, di akhirat pun awak bahagia. Kenapa? Karena hati selalu dicas di masjid kau. Kalau lah sogan ke masjid pak, tu nak bahagia hidup di dunia, itulah salah program kita orang. Tak mungkin bahagia. Disikolah gudang kebahagiaan hidup tu. Kau banyak nanti monong nampak kau. Bapak-bapak yang ada jadi pengurus masjid, semangatlah. Sampai aku yakin nih kok, banyak pengurus-pengurus masjid hadir nih kok. Yakin awak, mari kita ramaikan masjid. Buatlah masyarakat kau mencintai masjid. Buatlah masyarakat iko seperti dulu. Ndak wang rohul kau yang ke Islamic Center dah. Kami di Kampar dia, Majelis Taklim ibu-ibu asal Baduit kasnya Islamic Center jadi target Pak Wabu. Dulu niniok yang wirid Yasin 2000 mana wak jalan apa akhir tahun ko nyo pengurus nengok Islamic Center wak dulu niniok Kampar je berjalan ko mai ha. Tapi yo cip pe berjalan ni ndak solat ko mai no. Sudah belok-belok tu pulangnya sudah tulai. Banyak yang jalan-jalan komai, cip pergi jalan-jalan je. Duduk-duduk di luar, pulang sudah tu lah. Biarlah, tak apa je dah. Nampak kot lemu kau masjid ke. Baik bapa dan ibu, Pemda Kabupaten Rokan Hulu, trik pertama nak mencapai kejayaan hijrah di tahun 1444. Mari semakin dekat kita dengan masjid. Insya Allah. Buat program-program. Ambo terharu Pak Wabuk ditelepon oleh Ustaz awak Hidayat. Acara kau sekali sebulan Ustaz? No, tiap minggu. Tiap Selasa pagi menongokkan ceramah. Ndoa ada yang jumpa di Ambo Bapak Rohul kau lah yang macam kau. Tiap minggu ceramah Selasa pagi. Kalau kabupaten lain sekali sebulan wirid Pemda kau nyo. Maka dengan tiap minggu kau yakin Ambo ndak sekali kau aja aku diundang ada yakin aku. Awaklah semangit tu sekali kau le diundang kan. Rupanya tiap minggu, tiap Selasa. Luar biasa, Pak. Sekali dalam seminggu awak diminta datang ke masjid. Kerajo dipaturuin. Belum bapak pensiun lagi lah nawa menggantikan kerajo awak tu. Bahkan alun pensiun le hilang seorang je kerajo tu kadang ke. Apa nak nampak pedulin? Jangan bangga dengan kerojo gini. Tinggal kerajo, bahkan digantikan orang awak alun pensiun le. Pikirkan ketaatan kita kepada Allah. Mulus apa yang dibuat program oleh Kabupaten Rohul. Kalau kita pusatkan hati, bersihkan hati selalu, cargar hati ke masjid. Kalaulah Pemda Kabupaten Rohul kembali mereka mencintai dekat dengan masjid, yakin seyakin-yakinnya kemajuan kejayaan ada di depan mata insya-Allah. Amin. Banyak gini keunggulan Rokan Hulu Pak. Sekarang kabupaten lain nak mencontoh, awak tetap unggul. Salat subuh berjemaah, ulun ado lawan Rokan Hulu le Pak Wabuk. Segala kecamatan aktif. Ada nan sekali sebulan, 2 kali sebulan, tiap minggu ada. Kabupaten lain belum mampu lagi membuat itu. Beruntung awak di Rohul kok. Memang tu agama ku sedang luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya semakin hebat. Amin.
Luar biasa ibu bapak dan ibu. Akhirnya mulailah kembali ke masjid, bangun peradaban, bangun kejayaan. Jangan jauh dari masjid, karena disinilah kita bisa mendapatkan ketenangan yang Allah berikan masuk ke dalam hati kita insya-Allah. Program kedua, Rokan Hulu tahun baru Hijriah 1444. Dulu Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Program pertama membangun masjid. Rokan Hulu jauh-jauh sudah membangun masjid, tinggal menyemarakkan, mengisi masjid. Yang kedua, Nabi programkan sampai di Madinah, Nabi persaudarakan umat Islam, Ansor dan Muhajirin. Apa maknanya Ustaz? Nak mencapai kejayaan, mari menjalin persatuan dan kesatuan bapak dan ibu. Tak bisa bercokak-cokak awak untuk berhasil, tak mungkin lah. Maka Pemda Rokan Hulu kalau nak jaya, kalau nak maju, kalau nak meningkat, kunci yang kedua, mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Nabi dulu persatukan umat Islam. Bahkan Nabi buat piagam Madinah yang tak seagama, yang tak seagama sesuku. Nabi tetap buat Bhinneka Constitution Madinah. Lama dibuat dan Nabi peraturan piagam Madinah bisa Nabi persatukan yang bukan seagama. Indonesia pun hari ini terwujud Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, kita satu jalur, yaitu Indonesia. Dulu Nabi lah buat yang tak seagama bisa bersatu, bisa kompak. Awak sama soji seagama, bercokak-cokak je awak gini. Soji apa soji inyo? Soji khatib, soji imam. Sama-sama rohul, sama-sama Pemda Rohul, sama-sama Jemaah Islamic Center. Tapi tengoklah umat kau gini, sikut menyikut, tuding menuding, fitnah memfitnah. Stop. Kalau nak jaya, stop. Tingkatkan persatuan. Apa nak dicari di dunia kau? Persatuan. Ibadah banyak, tapi kalau hubungan tak elok, tak selamat kita bapak dan ibu. Rajin ibadah bapak yang satu tu, tak tinggal solat jemaahnya, tak pernah tinggal wirid pengajian, tapi telefon orang tak diangkat-angkatnya. Oh, tak selamat bapak tu di akhirat dah. Kan ada awak kau rajin ibadah, tapi urusan dengan manusia tak murah. Balas WA je tak murah. Ambo itu yang ambo takutkan. Asal ada mah WA ambo balik. Apa boleh pengurus masjid le. Langsung ambo balik langsung. Tanyalah ke Pak Kesra. Alun babuni telefon langsung ambo angkat langsung. Assalamualaikum. Orang gilo pun mau WA menelpon ambo angkat, Pak. Aku angkat. Kenapa? Karena orang hanya bisa menilai kita dari luar. Betul? Kalau dalam hati, ada yang bisa menilai awak. Tidak sombong aku, Ustaz. Ndo kan bisa dapat meyakinkan kepada orang kalau bapak ibu tidak sombong. Sebab yang nampak oleh manusia yang luar-luar saja. Mati pun awak menyebut, aku tidak sombong doh. Tapi telefon tak diangkat. WA tak dibalik. Berselisih tak berbunyi klakson. Kan tetap sombong jadi orangnya. Oh ni apa nyebut tidak sombong kan sombong jadi orang awaknya. Berselisih kadang cuma buntal kosek je kadang kan. Aduh cik-cik Pak Wabuk. Berselisih awak duinyo. Cuma buntal kosek je. Awak nak menyapuhinyo. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Apa langkahnya? Rohul, Pemda Rokan Hulu, kalau nak jaya bersatu, awak antivirusnya ambo sampaikan Pak Wabuk. Aku sampaikan antivirus. Yang menggorogoti persatuan itu biasanya satu. Ikut antivirusnya kok. Kalaulah antivirus kok jauh dari awak, insya-Allah yakin akan terwujud persatuan insya-Allah. Amin. Satu, la tasubbanna ahada. Jangan merendahkan orang lain. Jangan cemee. Ini antivirus nih, Pak. Ini musuh bubuyutan persatuan nih kok. Kalaulah suka merendah-rendahkan,
ndo kan bisa bersatu, titik. Tak ada yang harus direndahkan hidup korang. Sama awak di depan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita kok sama-sama di hadapan Allah. Tak ada lebih, tak ada kurang. Sama-sama dari Adam, sama-sama dari tanah. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kepada Allah. Pak Wabub, Pak Kepala Dinas, Pak Asisten, Pak Kemenak, Ustaz Bom-Bom, Pak Kesra. Sama kini di hadapan Allah. Tak ada beda awak dah. Solat awak telah ambil umpama Pak Wabub, jadi suruh ke depan. Tengok viral di Turki, Erdogan pergi solat Jumat, lambeknya masuk, disediakan di orang, Pak Presiden ke depan. Apa katanya? Kita sama di hadapan Allah. Di belakang tompek kalau terlambek. Aku dalam solat awak kau nak ada beda pak, di masjid kau awak sama. Tu tanda awak nak boleh merendahkan orang lain. Awak ni sama-sama nilai awak di hadapan Allah. Tak perlu kita menyombongkan diri. Jangan merendahkan orang lain. Orang lain ada kelebihan, ada kekurangan. Kita pun seperti itu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jangan merendahkan orang lain. Orang buta saja ada kelebihannya. Tengoklah dia apa. Asian Games. Apapunlah olahraga, puncak kejayaan di negara awak, tetap orang cacat pun bisa pak. Orang cacat. Awak je nan sehat tak bisa juara. Lomba renang, ada untuk tunanetra, untuk tunaiko. Apapun kegiatan di Indonesia go. Makanya itu bukti bahawa semua kita ada kelebihan, ada kekurangan insya-Allah. Ustaz Bom-Bom ceramah pandainya pak. Tapi kalau imam ndo mak ngau dah. Condo lelo pun ni. Ampak yang pandai mengetik tu, you mengetik lah pak pandainya. Kadang-kadang awak yang pandai di kantor tak pandai awak jadi guru di sekolah dah. Yang pandai jadi guru kadang tak pandai awak di kebun dah memotong, mendodo sawit. Orang pandai mendodo sawit kadang tak pandai di pasar. Ada kelebihan kekurangan awak. Tak ada awak kena bisa semuanya bapak dan ibu. Tak ada awak kena jago saudara. Iya tak? Sadarilah itu tu. Awak ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau persatuan nak wujud, jangan ada merendahkan orang lain. Yang kaya, jangan merendahkan yang miskin. Yang pintar, jangan merendahkan yang tak pintar. Yang nggak boleh. Yang ganteng jangan merendahkan yang tak ganteng. Yang kayo karena ada yang tak kayo. Kalau kayo sado pak tak berguna jadi orang kayo deh. Makanya perlu awak berbaur dengan orang yang tak kaya. Yang pintar berbaurlah dengan orang yang tak pintar. Kalau berbaur awak sesama pintar, tak nampak pintar awak dong. Maka berbaurlah dengan yang tak pintar. Pintar taruhi awak nampak sudah tu. Ambo ustaz, tapi kawan bergaul ambo ndak ustaz tu pak. Banyak preman supaya nampak awak ustaz. Tapi kalau bergaul ambo dengan ustaz-ustaz, diam-diamnya awak taruhinya. Aku macam itu. Kini buatlah. Ini saling hargai menghargai. Kita ini sama. Tak perlu kita membusung dada mengatakan aku lebih mulia dari dia. Ingat, itu ucapan yang membuat iblis keluar dari surga bapak dan ibu. Jangan ada menyebut hebat dan diberinya oleh. Jago aku diberinya oleh. Dan saya sebut apa? Jago awak, jago uang. Jago so dua awak kau. Banyak temenung kan? Sesuai? Yang kedua, apa musuh bebuyutan persatuan tu antivirusnya apa? Al-hasadu ya'kulul amal kama ya'kulun nar al-hatab. Hasad memakan amal seperti api dibakar, seperti kayu dibakar api. Hasad, jangan merendahkan orang lain, jangan iri dengan orang lain. Naik pangkatnya, bertambah gajinya, dapat tunjangan lebihnya. Jangan iri dengan orang lain.
Orang dapat nikmat jangan iri. Inilah yang harus dipelihara. Kalau hasad awak takkan maju Pemda Rohul Qura bapak dan ibu. Jangan hasad. Biarlah orang dapat pangkat, biarlah orang naik pangkat. Kadang orang naik pangkat tu sudah Allah berikan dia amanah. Oh dapat bonus orang, biarlah. Kau iri, kau penyakit umat hari kau iri, kau lah yang banyak kau. Iri, penyakit umat yang membludak hari ini. Jangan iri-iri, Pak. Apa boleh iri ke bini orang lah. Kau yang paling parah gini kau. Bininya adonya, tapi bini orang dicaliknya, irinya ke bini orang. Kau penyakit umat gini kau. Iri sadonya. Tak boleh orang berlobih dok iri namanya dok. Tak boleh orang naik pangkat iri. Tak boleh orang dapat tunjangan lebih iri. Tak tunjuk jadi panitia MTK. Tak tapi pilih potong dok iri. Stop. Iri menghabiskan amal ibadah. Banyak wak iri-iri. Ambo kalau tak dipilih ceramah siko, dok apa je dia ambo dok. Ustaz tak bisa kami undang. No pun tak ada masalah ada ambo dok. Tapi kalau bisa undang je lah balik kan itu. Ustaz lain bawa besok, no masalah dok. Bawa lah, tak apa-apa dok pak. Apa kan diri-iri kan? Tak perlu wak iri sebab ada nikmat itu ke awak. Kenapa kita iri? Apa sebab kita iri? Sebab kita tak bisa melihat nikmat yang ada pada diri kita. Kita sibuk meneropong nikmat yang ada pada orang lain. Mabuk menengok nikmat pada orang lain, lupa nikmat itu jua ada ke awak bapak dan ibu. Maka jangan iri-iri. Bersihkan hati. Topik cerita Pak Wabub, kalau hatilah bersih aman sodonyo. Tapi kalau hati kau bermasalah, hasad bersarang di dalam pak. Tensi, kolesterol pak. Indak dek daging kambing tensi dulu dong. Siapa yang bilang daging kambing tensi? Demi Allah, bukan. Ambo malam potang di Bengkalis di Domai makan daging kambing, kepala kambing, siap acara kepala kambing. Ada naik tensi sampai kini. No. Di Siko ndak ada, maka tensi yang kalau ndak ada. Awak nan ndak ada tu dan tensi awak apa? Tapi kalau nan ada ndak pernah awak tensi. Tu tanda kambing itu bukan pemicu tensi. Jangan salah-salah lo bapak ibu le. Kambing tak pemicu tensi. Yang pemicu tensi itu hati. Bersarang hasad. Tensi awak tu. Sesuai? Jangan iri-iri. Yang terakhir, induk ongkangnya. Aku master virus menghancurkan persatuan. Apa Ustaz Bambam? At-takabbur. Merendahkan orang lain, bintang 1. Hasad, bintang 2. Bintang 4-nya, sombong. Menyombongkan. Itulah yang paling bahaya bapak dan ibu. Kalau lah sombong, ndo ada yang bisa dibuat oleh pak. Kalau lah sombong kau ndak jadi keraja dulu. Yang sombong-sombong lah wak. Ingat, awak ko butuh dengan orang sejak lahir ke dunia ko le. Sejak lahir awak lah ditolong di orang dek bidan. Awak dipakaikan kain dek bidan. Awak dipotong pusik dek bidan. Diajarkan berjalan dek ama. Dikasih makan dek ama. Pasang baju dek ama dulu. Sampai awak meninggal esok pagi. Memandikan awak orang jua. Mengapani awak masih orang jua le. Membawa badan jenazah awak ke masjid tu disolatkan. Orang jua le. Menanamkan awak orang jua le. Membacakan doa orang jua le. Orang sejak awak lahir ke dunia kau perlu orang awak pak. Perlu orang lain awak. Maka tak boleh awak menyombong-nyombongkan diri. Sebab awak kau makhluk sosial yang butuh dengan orang lain. Dan sombong-sombong lah. Itu yang tadi aku bilang no. Kalau ada yang menelpon angkat. Ada WA balik. Baliklah. Nak minjam duitnya, sebut aja lah Allah nak dole yo. Kok kadang-kadangnya minjam duit orang tak dibalik WA itu. Berdosa tu. Orang mau WA awak nak membalik kan? Jangan WA yang ada untung aja nanti balik. Yang minjam-minjam macam tu balik jo copek. Dah, di grup tengoklah.
Wah, grup apa? Itu tanda awak kau tak bisa membersihkan hati. Kadang di grup kau anggotanya 100. Tapi yang komen itu aja. Berarti kau bompe itu non aktif. Yang lain? Malih. Sombong lu Pak. Tak malih itu dah. Sombong lu. Percuma HP paketnya. Jempol pun tak terkirim di grup dia. Mengirim jempol, tak sanggupnya dah. Paket habis juga. Iya ndak? Iya. Kirimlah jempol. Kok anggota grup kau munculnya lah meninggal lah. Tu muncul sado dulu tu. Allah maghfirlahu. Copy paste pula tu. Stiker pula tu. Menunggu meninggal baru nak muncul di grup. Apa nama macam tu? Sombong tu tio tu. Cuman iyo anggota grup gua hati-hati. Kadang awak banyak kok menyombongkan, tak boleh barang baru posting. Itu sakit hati orang Kok jalan-jalan besok ke Sumber posting. Yang macam itu jadi posting-posting di grup tu. Tapi bini bau posting juga itu sakit hati orang kan. Uang di dalam grup tu banyak nolon Pandai-pandailah menjaga perasaan orang. Jadi tidak bisa dipastikan. Memang ada yang takut nanti membuat orang tersinggung, betul. Tapi pada intinya, mari bersihkan, lapangkan hati, karena insya Allah hati yang bersih itu luas akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan 2 program ini hendaknya bisa menjadi makanan pokok bagi pemerintahan Rokan Hulu, insya Allah. Amin. Kalau yang pertama, aku rasa Pak Wabub ikut tinggal mengamplas saja oleh. Ampoli saja oleh. Kalau yang pertama masalah masjid, kalau masjid dah berdiri lah. Kini untuk bagaimana pemerintahku rajin balik ke masjid, ikut cukup dengan amplas atau ditingkatkanlah adrenalinnya. Kalau perlu dibuat makan bersama, ya buat makan bersama di situ. Kalau memang itu solusinya Pak Wabub, ya memang itulah nampaknya lah kan. Kadang ada apa-apa go, ndak ada kan dimakan jadinya. Deh. Supaya melapau je kakinya jangan. Kalau memang ada kuih kotak, ya kuih kotak dibuatlah besok penitia. Iko kadang menengok-nengok Iko kan banyak yang mati-mati syahid di bantu kan. Apa solusinya insya-Allah lah. Kalau memang nanti dinas mano yang aktif, kita berikan penghargaan, boleh Pak Wabub. Mano yang selalu aktif yang tak pernah datang Selasa pagi ditandai ada tukang supervisornya, ada tukang pengawasnya. Bapak tu hadir terus, di situ duduknya terus. Ini perlu diberikan penghargaan. Bagaimana Pemda Kabupaten Rohul cinta kembali ke masjid? Mari kita buat program-program jitu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena hijrah itu akan mendatangkan kejayaan. Karena kita sudah ada di masjid yang megah ini. Tinggal membangun programnya lagi Bapak dan Ibu. Nabi membangun masjid, bau siap tu membuat program. Awaklah sudah masjid. Tak perlu buat masjid, liko je lah masjid awak. Kita buat program. Dan kedua, mari tingkatkan persatuan dan kesatuan dengan membersihkan hati. Jauhkan hati dari sifat merendahkan orang lain, tasubbanna, hasad dengan orang lain, sombong. Ini virus mematikan. Ini virus yang mengotori persatuan. Insya Allah bersihkan hati dengan wirid, bersihkan hati dengan baca Quran. Yakin dan seyakin-yakinnya kita bersama akan bisa membuat Rokan Hulu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf karena kami melihat jam sudah mati, jadi mungkin inilah batas terakhir kami ceramah. Jadi sebenarnya jadwal ini 40 menit Pak Wabub. Tapi karena saya tak ada acuan, tak ada pegangan. Jadi karena jam sudah mati, ini kode dari penitia ini saya bilang. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Amin. Saya masih menagih Pak. Saya ini masih mencandu sebenarnya ceramah ini. InsyaAllah lah kalau ada kesempatan, ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi.
Mudah-mudahan untuk kedepannya kita selalu semangat, selalu berjuang, selalu bersama karena negeri yang kita cintai ini. Kita ingin meninggalkan nanti kepada anak-anak kita dalam keadaan berkah, damai, aman. Hari ini damai berkah maju bukan karena usaha kita. Ini usaha orang-orang sebelum kita, Bapak dan Ibu. Usaha kita baru nampak kalau kita sudah meninggal. Bapak sudah pensiun, kita sudah meninggal, bagaimana nasib Rokan Hulu setelah meninggal? Kita hari ini jawabannya. Nanti anak-anak kita akan menilai, oh orang tua kami, pemerintah-pemerintah kami yang dulu sukses mereka. Maka itulah ucapan yang akan keluar dari generasi setelah kita, insyaAllah. Amin ya Rabbal Amin. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami umur yang berkah. Amin. Berikan kami kesehatan ya Allah. Amin. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman, yang damai ya Allah. Bangkitkan semangat ibadah kami. Bangkitkan semangat kami ke masjid salat berjamaah. Bangkitkan semangat kami mencintai masjid ya Allah. Bangkitkan semangat kami membaca Al-Quran. Bangkitkan semangat kami untuk beramal saleh ya Allah. Mudah-mudahan tahun ini pemerintah kami lebih hebat, lebih mantap daripada tahun kemarin. Dan juga di tahun yang akan datang kami berharap negeri kami ini semakin maju, semakin hebat, semakin jaya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada Engkaulah kami mengadu atas segala dosa, kehilapan dan kesalahan. Untuk para orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, karib kerabat saudara-saudara kami. Dan kami memohon ya Allah, bersihkan hati kami, jauhkan kami dari sifat cemeh, jauhkan hati kami dari sifat hasad, jauhkan hati kami dari sifat angkuh, sombong. Kami ingin hati kami ini selamat, karena kami yakin hanya hati yang bersilah yang akan selamat di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah ya Rahman, pada akhirnya kami tutup doa kami dengan berharap semoga dunia ini kami tinggalkan dalam keadaan bahagia, husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.